Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswana Tania dari kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas penjualan kredit pada PT Tri Teknik Perkasa. Pada perusahaan dagang, salah satu cara menghadiri persaingan dan meningkatkan pendapatan perusahaan adalah melalui penjualan kredit. Sistem pengendalian internal akan membantu manajemen meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghindari resiko yang ditimbulkan oleh penjualan kredit, seperti piutang yang membayarnya terlambat atau bahkan adanya piutang tak tertagih. Pertahankan kelangsungan usahanya serta mencapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan pendaratan. Aktivitas penjualan terbagi menjadi dua, yaitu penjualan dengan pembayaran secara tunai dan penjualan secara kredit. Berbeda dengan penjualan tunai yang kasnya diterima secara langsung, penjualan secara kredit menimbulkan piutang usaha, dan dengan kata lain, penjualan tidak dapat menerima kasnya secara langsung. Piutang usaha tersebut wajib dikelola oleh perusahaan karena beresiko lebih tinggi mengalami kerugian, yaitu adanya piutang tak tertagih atau piutang yang membayarnya melebihi waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari resiko tersebut, maka manajemen perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal atas penjualan kredit yang sistematis dan memperhatikan kebijakan penjualan kreditnya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik dalam hal operasional maupun keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dijabarkan dengan cara deskriptif. Dalam hal ini, metode kualitatif dilakukan guna melihat menggambarkan mengenai fakta-fakta atau kondisi alamnya yang terjadi di perusahaan, serta memberikan rekomendasi sistem pengendalian internal yang lebih efektif atas aktivitas penjualan kredit pada PT Tri Teknik Perkasa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang artinya data non-numerik, merupakan hasil wawancara, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh langsung tanpa perantara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan direktur perusahaan maupun karyawan yang berhubungan dengan penjualan kredit, di antaranya bagian penjualan dan bagian administrasi. Observasi terhadap proses bisnis terjadinya penjualan kredit dan dokumentasi. Analisis data ini dilakukan dengan metode penganalisis dan melaporkan tema atau pola yang terdapat dalam data. Tahapan pengolahan data yakni menelah dan memberikan makna dalam bentuk
kata-kata atau kalimat dari data wawancara initial coding, yang kemudian membagikannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan kata-kata atau kalimat yang dihasilkan tahapan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah penelitian membuat konsep atau gagasan yang berdasarkan kategori tersebut, serta menghubungkan dengan teori-teori atau kajian pustaka yang ada. Penjualan kredit adalah suatu transaksi atau peristiwa antar penjual dengan pembeli, sehingga timbul tagihan atau piutang kepada pembeli sesuai jangka waktu tertentu. Menurut Riyadi, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit adalah standar kredit, syarat pembayaran, plafon atau batas kredit, volume penjualan kredit, kebiasaan pembayaran pelanggan, kebijakan pengumpulan piutang. Menurut Mulyadi, fungsi yang terkait dengan aktivitas penjualan kredit adalah yang pertama, fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Menurut Mulyadi, beberapa dokumen yang digunakan dalam aktivitas penjualan kredit. Yang pertama, surat order pengiriman, faktor rekapitulasi HPP, bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam penjualan kredit menurut Kalumata antara lain, yang pertama, jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu gudang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.